gempa bumi yang terjadi apakah itu karena ada sesuatu hal? Pasti ada sesuatu hal yang ada di dalamnya itu. Kalau menurut orang-orang yang pintar dan cerdas, itu ujar mereka berkomentar karena pergeseran lempeng bumi. Akibatnya terjadilah guncang yang dahsyat. Namun dalam kacamata agama, bahwa gempa ini juga pernah terjadi di zaman Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Kabil membunuh adik kandungnya Habil namanya. Adik kandungnya Habil akan dinikahkan oleh Nabi Adam dengan putrinya yang tercinta, cantik jelita, namanya Iklimah. Kemudian sedangkan si Kabil, kakaknya si Habil, nang ading Habil kakaknya Qabil, sehingga hatinya kada senang. Kenapa? Adiknya akan menikah dengan wanita cantik yang merupakan dua ingin dia untuk mempersuntring si Iklimah itu. Dia tidak suka adiknya mendapatkan kebahagiaan. Nah, orang yang tidak suka mendapatkan kebahagiaan disebut namanya orang itu dengki. Dengki atau bahasa Arab namanya hasad. Hasad, dengki, bedang sanak. Hasad, dengki, bedang sanak. Apa arti dengki? Apa arti hasad? Kada senang melihat orang dapat kebahagiaan atau hati merasa puas ketika orang lain mendapatkan kesusahan, bala dan musibah. Maka Nabi mengancam bahwa orang yang dengki itu al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Apabila ada di dalam hati seorang memiliki demikian dengki, maka bila inya sembahyang, bila inya puasa, bila inya zakat, bila inya sedekah, amal kebaikannya itu habis ludes dibakar oleh dengki. Puasa sembahyang habis, zakat infak sedekah ludes, kemana? Dibakar oleh sifat dengki. Dan ini adalah banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi siapapun bisa disarangnya, siapapun bisa dihinggapinya, kalau nya kada bisa menangkis, kalau nya kada bisa mengobati, kalau nya kada bisa menghilangkan. Guru sesama guru, guru nang seikung banyak muridnya, guru nang sebelah sana hanya ba-4 ba-5 aja. Hati itu kada nyaman tuhnya. Bilanya kada nyaman melihat orang tuh banyak bisi pengikut, orang tuh banyak bisi murid, orang tuh banyak punya orang simpatisannya, lalu hatinya kada senang, hatinya nina kada senang, maka itu dengki. Kembali tadi Kabil. Kabil membunuh adiknya Habil karena ada perasaan dengki. Akibat dengki akhirnya ia rela walaupun adiknya dibunuh. Begitu adiknya sedang tidur, kemudian diangkatnya batu yang besar, kemudian dihantamkan ke kepala nang ading. Pecah kepala, bersimbahkan darah, tewas ketika itu. Akibatnya malam terjadilah gempa 7 hari 7 malam. Apa penyebab gempa? Akibat kemaksiatan, akibat dosa yang ditumpahkan oleh Kabil dengan membunuh adiknya, sehingga Allah marah, Allah murka, terjadilah gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang sehebat-hebatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, akhirnya bumi pun mengeluarkan isi dalam kandungannya. Macam-macam nang keluar tuh, ada nang keluar bisa lumpur lapindo bahari, ada nang keluar akhirnya apa? Akhirnya tanah menjadi ambrol ke dalam, likuifaksi, amblas ke dalam, rumah tenggelam akibat gempa nih.
Akibat gempa akhirnya lagi air laut naik ke atas daratan, tsunami ngarannya. Akibat gempa. Kenapa? Karena maksiat. Cuma tadi orang pintar berkomentar itu karena pergeseran limping bumi. Padahal itu tanda Allah membuat sadar atau kada. Allah menyentil orang itu insaf kada. Karena maksiat sudah terlalu banyak, munkarat sudah begitu merajalela, Allah marah, diguncang sedikit bumi. Itu baru sedikit aja guncangannya. Belum kena sedahsat-dahsatnya Tuhan guncang. Jadi kemaksiatan tidak membuat orang itu akan baik. Kemaksiatan akan menghancurkan sendi-sendi dalam kehidupan ini. Maka dari itu kemaksiatan harus dihentikan. Kemaksiatan kita melihat kada boleh tinggal diam. Kalau kita melihat kemaksiatan, kemunkaran, kita berdiam, maka kita akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang yang maksiat itu. Walau kita kada ikut melakukan, walau kita kada memperbuat, cuma kita berdiam, kada nahi munkar, kada mencegah kemunkaran, maka kita termasuk di dalam maksiat itu. Karena dosanya juga kita. Makanya minimal kalau kita melihat maksiat, kalau kita maksiat melihat munkar, kalau kita melihat keburukan kejahatan, paling tidak di hati kita menentang, di hati kita kada setuju atas kemaksiatan yang dilakukan oleh orang. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai terkena dosa dari orang yang berbuat maksiat itu. Hendak kita menegur lawan mulut, kita pulang tempilingnya kena. Hendak kita menegur dengan, hendak kita merubah dengan tangan kita misalnya, kada punya kekuatan kita. Nah maka jalan terakhir agar kita selamat, maka hati kita ingkar atas kemaksiatan itu. Nah, jadi maksiat itu mendatangkan petaka, maksiat mendatangkan bencana. Pembunuhan sekarang ini sering kita berita mendengar. Makanya setiap orang melakukan pembunuhan, setiap terjadi orang pertumpahan darah, selalu dosa itu mengalir kepada Qabil. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan di atas muka bumi. Setelah adiknya tadi mati, karena belum ada orang ketika itu meninggal dunia, lalu ia bingung harus diapakan mayat adiknya ini. Kemudian mayat adiknya pun dipikulnya, disahannya, diambilnya, digotongnya tanpa tentu kemana arahnya. Sampai menurut riwayat busuk di belakang dipanggulnya nih, adiknya nih. Sampai 40 hari 40 malam. Lalu ketika dia dalam keadaan kebingungan membawa adiknya, melihat ada dua burung gagak berkelahi, saling cakar mencakar. Akhirnya nang dua burung gagak tadi satu pun mati. Dan ternyata nang hidup ini punya akal rupanya. Pasir tadi digaruk-garuknya, kemudian burung gagak nang mati tadi dimasukkannya ke dalam lubang, ditimbunnya dengan pasir. Nah ujar Qabil, berarti adingku nang kupanggul ini harus kubur juga dengan seperti burung gagak tadi. Itulah asal terjadinya pembunuhan pertama kali dan penguburan mayat pertama kali.